Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Putri, kelas B119 dengan NIM akhir 0116 akan menyampaikan informasi apa itu COVID-19 beserta cara yang harus dilakukan untuk mencegah perluasan penyakit COVID-19. Pertama kita lakukan adalah memahami apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Namun jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Berawal dari kota Wuhan, Tiongkok, yang menyebar ke berbagai negara di dunia melalui jalur transportasi udara dari Tiongkok menuju negara-negara sekitar sampai ke seluruh dunia. Penyebaran virus corona yang awalnya dari hewan ke manusia ternyata dapat menular dari manusia ke manusia lain. Seperti kebanyakan virus lain pada umumnya, penularan bisa melalui percikan air liur pengidap virus corona ketika batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, kontak jarak yang dekat dengan pengidap virus corona, terutama bila salah satu keluarga kita terkena infeksi virus corona. Gejala yang sering dialami pengidap virus corona antara lain demam di atas suhu 38 derajat Celcius, kelelahan fisik saat setelah melakukan aktivitas membuat badan terasa pegal dan capek, lalu batuk kering. Batuk jenis ini tidak mengeluarkan dahak dan bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan sakit tenggorokan. Pasien dengan gejala tersebut dapat segera ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Jika pasien tersebut datang ke fasilitas kesehatan, akan dilakukan rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kemudian, jika hasil rapid test menunjukkan hasil yang reaktif, akan dilakukan swab test untuk mendeteksi adanya virus corona dalam dahak pasien tersebut. Jika pasien tersebut mengalami gangguan pernafasan yang terlihat jelas, akan dilakukan CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru akibat virus corona. Lalu, siapa saja yang rentan terhadap COVID-19? Yang pertama, ibu hamil. Ibu hamil berisiko terkena virus corona. Bahkan bayi yang dikandung juga dapat termasuk ke dalam golongan yang rentan terhadap COVID-19. Kedua, orang dengan lanjut usia. Karena semakin bertambahnya usia, imun dalam tubuh juga ikut menurun. Hal ini yang menyebabkan orang dengan lanjut usia rentan terhadap virus corona. Yang ketiga, anak-anak yang dalam masa pertumbuhan juga rentan terhadap virus corona. Lalu, perokok atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah dapat termasuk ke dalam orang yang rentan terhadap virus corona. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita dapat melakukan
Hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Pakailah masker dengan benar. Jangan membuka masker di keramaian karena dikhawatirkan konsekuensi terpapar COVID-19 semakin besar. Gunakanlah masker kain sebagai pengganti masker medis yang langka. Kemudian, berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kualitas tubuh kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan disertai dengan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang mentah, dan konsumsi buah dengan vitamin C atau vitamin untuk sehari-hari. Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Cuci tanganlah sesuai protokol kesehatan yang benar. Sediakan hand sanitizer untuk berjaga-jaga bila diperlukan dalam keadaan terdesak. Menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan keluar rumah kecuali diperlukan untuk keperluan mendesak. Kemudian, segeralah ke dokter bila merasakan gejala penyakit COVID-19, terutama bila gejala tersebut dirasakan adanya gangguan saluran pernafasan yang mengakibatkan susahnya bernafas. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 21.589 spesimen. Sehingga total yang kita periksa hari ini adalah 753.370 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga kemudian totalnya menjadi 52.812 orang. Kalau kita perhatikan sebaran, dan kami tadi sudah melaksanakan rekonsiliasi dengan beberapa daerah. Yang pertama, kasus yang terbanyak melaporkan hari ini adalah Jawa Timur dengan penambahan kasus sebanyak 277 kasus baru dan 190 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 203 kasus dan 68 sembuh. Jawa Tengah 197 kasus baru dan 22 sembuh. Sulawesi Selatan 146 kasus baru dan 41 kasus sembuh. Kemudian Bali 106 kasus dan 21 sembuh. Hari ini ada 18 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Namun ada 4 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Hal ini diperlukan karena virus corona dapat menyebar melalui udara. Maka dari itu diperlukan protokol kesehatan yang tepat untuk menghindari resiko terkena paparan COVID-19.